Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2423-2425. Jika Zhen Beihong tidak takut pada Jericho Lee, itu palsu. Baru saja Jericho Lee bingung dan membunuh Cunyuk Xiong. Dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia takut Jericho Lee akan menggunakan cara yang sama untuk menghadapinya. Namun kini mereka telah mengambil sikap, dan konflik-konflik sebelumnya sama sekali tidak dapat didamaikan. Sekarang sangat mustahil untuk memperlakukan hal-hal sebelumnya seolah-olah tidak pernah terjadi. Dia tidak akan setuju, orang Vulkan tidak akan setuju, dan orang-orang dari keluarga lain bahkan tidak akan setuju. Hanya ada satu pilihan bagi mereka, yaitu menenggelamkan Jericho Lee dengan segala cara, memusatkan semua kekuatan dan menggunakan taktik lautan manusia. Taktik ini sama sekali tidak brilian, tapi berguna untuk menang. Ada banyak ahli yang hadir malam ini. Masyarakat 5 elemen saja memiliki lebih dari 20 jiwa yang kuat, dan ada juga setengah tetua abadi dan monster tua lainnya. Selain itu, ada banyak orang kuat di level Lingxi. Selain itu, ada banyak keluarga, seperti keluarga kota dan keluarga iblis angin, yang pertempurannya cukup untuk menghancurkan suatu negara. Mereka tidak percaya Jericho Lee bisa bersaing dengan begitu banyak dari mereka. Leluhur, penduduk kota akan memulai. Saat ini, Mo Changqi bergegas ke Mo Tianxing untuk melaporkan situasinya. Apakah ini akhirnya waktunya untuk melakukannya? Mo Tianxing tampak lega. Ekspresinya melankolis yang tak terlukiskan, dan ada semacam kegembiraan dan harapan. Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Perlu bicara. Mo Changqi bertanya lagi. Mo Tianxing menunjukkan cibiran penuh teka-teki, beritahu orang-orang di sisinya, tunggu untuk memulai, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Baiklah, leluhur. Inilah yang dikatakan Mo Changqi dan yang lainnya. Faktanya, kaum Mohis tidak mau mengkhawatirkan hal itu sama sekali. Mereka ingin Jericho Lee digantung oleh anggota keluarga besar yang berkuasa. Begitu pria itu pergi, Mo Tianxing juga memberitahu Penatua Taihua dan Wen Renzong, kalian berdua, ini urusan mereka. Saya pikir kalian berdua tidak akan ikut campur. Penatua Taihua menggelengkan kepalanya, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Saya pikir Li Shao tidak suka kita ikut campur. Memang benar Li Shao tidak mengizinkan kita ikut campur, kata Wen Renzong. Meskipun dia memiliki kontak terbatas dengan Jericho Lee, dia masih mengetahui emosinya dengan baik. Tentu saja keduanya tidak bodoh. Mo Tianxing dengan sengaja mengatakan bahwa, jelas, dia hanya memasukkan kakinya ke dalam kegelapan. Untungnya, Long Husan tidak banyak berhubungan dengannya sebelumnya. Setelah kembali ke rumah Tianxi, kerjasama harus dikurangi sejauh mungkin, pikir Penatua Taihua. Dia tidak ingin diperhitungkan oleh Mo Tianxing. Dia mengira Dongqi adalah orang baik. Wen Renzong juga memiliki pemikiran serupa. Dia mengetahui hal ini lebih baik daripada Penatua Taihua. Lagi pula, ada banyak orang yang biasa dia hubungi, bermacam-macam orang, dan dia masih punya kemampuan untuk mengamati apa yang dia katakan dan seperti apa penampilannya. Seperti Mo Tianxing, dia tidak dapat melakukan banyak kontak sejak awal. Dari sudut pandang pribadi, dia tidak akan menghubungi Mo Tianxing sama sekali jika bukan demi kepentingan asosiasi. Saat ini, mereka menyadari bahwa ada banyak orang kuat yang masuk, dan orang-orang itu bersembunyi di luar villa, siap untuk bergerak. Bagaimana bisa begitu banyak orang yang datang? Penatua Taihua mengamati secara diam-diam dan menemukan ada ratusan orang. Itu terlalu banyak. Sepertinya untuk membunuh Li Shao, mereka juga berusaha keras. Wen Renzong juga memperhatikan hal ini. Meski sedikit khawatir, mereka hanya bisa memilih untuk menonton opera dan melihat perubahannya. Di sini, dengan kedatangan para ahli, Zhen Beihong menunjukkan kegembiraannya. Kemudian dia berdiri dan berkata kepada Mo Tianxing, Tuan Mo, meskipun mengucapkan kata-kata ini sekarang tidak terlalu sopan, saya tetap harus mengatakannya. Li Qiankun ini telah membuat anak saya menjadi orang yang tidak berguna dengan menggunakan tangannya. Ini adalah sama saja dengan menyatakan perang dengan keluargaku dan berperang melawan Dewa Api. Jadi aku harus meminta penjelasan darinya apapun yang terjadi malam ini. Pada saat ini, pemilik keluarga Gongye juga berdiri dan berkata, Li Qiankun telah membunuh banyak ahli di keluarga Gongye kita sebelumnya, jadi kita harus memulihkan hutang darah ini. Begitu juga dengan keluarga Ouyang kita. Li Qiankun ini pernah membunuh banyak penguasa masyarakat Dewa Air kita. Hari ini, kita akan menyelesaikan semua perselisihan. Para tetua asosiasi Dewa Air keluar secara langsung, dan mereka agresif dan meminta hukuman.
Dengan cara yang sama, orang-orang dari Dewa Api dan Dewa Emas juga keluar. Jumlah masyarakat Fengshen dan masyarakat Tusen relatif kecil dan sedikit. Namun, asosiasi Dewa Lima Elemen pada awalnya diciptakan oleh leluhur hantu surgawi. Mereka mempunyai akar yang sama dan asal-usul yang sama. Mereka biasanya bertarung sengit bersama-sama. Namun pada kesempatan kali ini, mereka sangat kompak. Setidaknya sekarang mereka menghadapi musuh bersama, dan tujuan serta kepentingan mereka sepenuhnya sama. Bunuh Li Qiankun. Jika kita tidak menyingkirkan masalah besar ini, 5 elemen Tuhan tidak akan pernah memiliki kedamaian di masa depan. Saat ini, seluruh halaman dalam sudah lama sepi. Setiap orang dapat merasakan bahwa ada banyak ahli di luar seluruh komunitas villa, dan ada banyak orang kuat di halaman dalam. Satu demi satu, orang-orang ini galak, dan mereka menyerang Jericho Lee. Semua orang segera melihat ke arah Mo Tianqing. Sebagai protagonis perjamuan malam ini, jika Anda ingin menenangkan badai, saya khawatir hanya dialah yang memiliki kemampuan. Namun, sebagian orang menganggap hal tersebut tidak mudah. Mo Tianqing ini, bagaimana kamu bisa membuat pernyataan? Beberapa orang penasaran. Beberapa orang berspekulasi bahwa jika Mo Tianqing memilih untuk melindungi Li Qiankun, itu berarti akan terjadi pertempuran berdarah antara Li Qiankun dan masyarakat 5 elemen. Pada saat yang sama, dia sendiri akan menyinggung kekuatan-kekuatan ini. Sebaliknya, jika Mo Tianqing memilih untuk berdiam diri, atau memilih untuk memusuhi Li Qiankun, masih akan ada perang besar. Perbedaannya adalah Mo Tianqing tidak akan menyinggung kekuatan ini. Memikirkan kontradiksi antara Mo Tianqing dan Jericho Lee sebelumnya, kebanyakan orang berpikir saya khawatir Mo Tianqing akan memilih cara kedua. Bersiaplah dan bahkan tambahkan bahan bakar ke dalam api. Benar saja, semua orang melihat Mo Tianqing sedang duduk di kursinya, dan dia tidak bermaksud untuk berdiri sama sekali. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Kamu adalah dermawan penyelamat hidupku, dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Tapi aku khawatir aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dendammu terhadap orang-orang ini. Tapi jika kamu butuh bantuan, bicara saja. Aku tidak akan menolak apapun. Saya bisa melakukannya. Begitu hal ini dikatakan, banyak orang yang terdiam dan mengendus. Apa ini? Melihat api dari sisi lain, mukanya. Mereka tidak bodoh. Alasan mengapa kekuatan ini berani muncul di sini adalah karena mereka tidak setuju dengan Mo Tianqing. Apa itu mungkin? Selain itu, Mo Tianqing jelas memiliki banyak permusuhan terhadap Jericho Lee. Dia ingin orang-orang kuat ini membunuh Jericho Lee, tapi dia harus berpura-pura mengingat kebaikan Jericho Lee yang menyelamatkan nyawa. Bab 2424. Untuk sesaat, penilaian orang terhadap dirinya bahkan lebih rendah. Ternyata reputasi baik lelaki tua yang sudah bertahun-tahun berbisnis ini tak lebih dari palsu. Segera, orang-orang menoleh untuk melihat Jericho Lee. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Jericho Lee dalam menghadapi situasi buruk seperti itu. Mengandalkan barang-barang ini, kamu ingin bertarung denganku. Kamu meremehkan orang, bukan? Ironi Jericho Lee yang mencemooh bukanlah karena dia meremehkan orang-orang ini, tetapi karena makanan ini benar-benar enak. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan orang kuat di level Dasanxian, dia masih bisa bertarung secara seimbang dan bahkan mengalahkan lawannya. Di antara orang-orang ini, tidak sedikit yang abadi, atau bahkan setengah abadi. Bagaimana cara melawannya? Ambil kepalanya. Sikap tegas dan lugas Jericho Lee dalam berjuang sampai akhir berada di pusat pelukan Mo Tianqing. Senyuman di wajahnya semakin kuat. Kalau begitu, aku tidak bisa membantumu. Dia tampak menyesal, seolah-olah dia benar-benar menyesal. Jericho Lee sama sekali tidak peduli dengan wajah lelaki tua itu. Dia menatap para ahli itu dengan dingin dan berkata, silakan, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Dengan sorak. Sorai pemimpin, sekelompok ahli menjadi gila dan bergegas menuju Jericho Lee. Para ahli ini jarang terlihat di luar pada waktu-waktu biasa, dan banyak dari mereka terkenal di luar. Tapi sekarang mereka berkumpul dan menyerang orang yang sama secara berkelompok. Apapun hasil dari pertarungan tersebut, sudah cukup untuk dibicarakan. Ah. Begitu pertarungan terjadi, banyak penonton yang panik dan dengan cepat menghindar, jika tidak mereka akan terpengaruh. Dengan kemampuan mereka, mereka tidak bisa melindungi diri mereka sama sekali. Namun tak lama kemudian, adegan pertempuran selanjutnya tidak sama dengan yang mereka bayangkan. Li Qiankun terjatuh ke dalam rawa pertarungan dan kewalahan, bahkan digantung. Begitu Jericho Lee melangkah, 8 trigram yin yang susunan muncul, diikuti oleh pedang terbang jiwa.
Wosh, wosh. 72 pedang terbang jiwa membentuk 236 susunan pedang jiwa, dan langsung mencekik ratusan master yang datang. Poh, poh, poh. Dengan semburan cahaya darah, para ahli itu, seperti para prajurit yang gugur, semuanya jatuh ke dalam genangan darah dan tidak bisa mati lagi. Adapun Yuanying mereka, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sama sekali, karena ketika susunan pedang jiwa membunuh mereka, itu langsung menghubungkan mereka dan mencekik Yuanying mereka. Penyakit tersebut menghancurkan jiwa mereka dan membuat mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin? Semua orang tercengang. Mereka telah membayangkan berbagai kemungkinan pertempuran, tetapi tidak pernah mengira bahwa pertempuran ini akan terjadi secara sepihak. Benar saja, seperti rumor yang beredar, Li Qiankun telah melangkah ke alam jiwa yang sangat ajaib, yang dapat memadatkan semua jenis senjata. Pedang terbang jiwa adalah salah satu jurus pembunuhnya. Aku tidak menyangka kekuatan pedang terbang jiwa begitu besar. Banyak orang yang ketakutan, dan beberapa orang yang telah mendengar rumor tersebut bahkan lebih terkejut dan terkejut. Orang ini. Di antara penonton, wajah Chunyu sama jeleknya. Sebelumnya, ketika dia datang ke Tiongkok, dia bersumpah untuk membunuh Li Qiankun, membalaskan dendam Kou Tianhuo, dan memenuhi perintah kakeknya. Apa yang telah terjadi? Sebelum memulai, dia dikejutkan oleh kekuatan kuat Jericho Lee. Ini selisih yang besar dibandingkan saat kita berada di kompetisi internasional. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Li Qiankun? Seperti yang dikatakan dalam rumor, itu tidak terkalahkan. Orang-orang itu bahkan tidak bisa mendekatinya, jadi mereka langsung ditembak oleh pedang terbang itu. Beberapa orang yang sudah lama mendengarnya kekuatan dahsyat Li Qiankun langsung menjadi pengagumnya. Puff. Puff, puff, puff. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ratusan master digantung. Kemudian, Jericho Lee menyalakan api, dan tubuh ratusan ahli berubah menjadi abu. Ini adalah api surgawi. Wajah Chunyu sangat jelek. Dia berkata, di mana Tianhuo Kou Tianhuo? Kamu telah mengambilnya. Setelah kompetisi internasional, dia juga pergi ke situs kompetisi internasional dan menemukan bahwa Tianhuo telah lama menghilang. Jelas dia dibawa pergi oleh Li Qiankun di final. Sekarang lihat api itu. Di tangan Li Qiankun, nampaknya lebih kuat dari tangan Kou Tianhuo. Hati Chunyu bahkan lebih cemburu. Wow. Api macam apa itu? Saat ini, orang-orang melihat ahli gelombang pertama, semuanya mati dalam sekejap, bahkan mayat pun tidak tertinggal. Mereka kaget. Adegan ini sungguh menakutkan. Jantung Mo Tianxing berdebar kencang. Meskipun dia sangat jelas bahwa penyerang gelombang pertama hanyalah ahli yang lemah, dan jumlah mereka hanya sebagian kecil. Meski begitu, orang-orang tersebut digantung bahkan tanpa menyentuh tubuh Jericho Lee. Sungguh menakjubkan. Bunuh. Pada saat ini, Zhen Beihong memimpin gelombang ahli baru untuk bangkit kembali. Gelombang serangan pertama barusan bisa dikatakan bersifat tentatif, namun gelombang serangan ini benar-benar menunjukkan skill yang sebenarnya. Banyak dari orang-orang ini adalah penguasa asosiasi Dewa 5 Elemen. Sepertinya mereka juga bersedia pergi. Untuk memenangkan Li Qiankun, bagaimanapun caranya. RAM, Dewa Perang, tolong lakukan itu. Saat ini, anggota keluarga Gongyang juga ikut serta dalam penyerangan. Gongyang Luo, pemilik keluarga Gongyang saat ini, berkata dengan ekspresi marah, tolong utamakan situasi secara keseluruhan. Bagaimana situasinya secara keseluruhan? Anda tidak punya hak untuk memerintahkan saya. Gongyang Duan tidak memiliki wajah sama sekali. Kamu juga dari keluarga domba jantan. Ram Luoleng bersenandung. Domba jantan itu menunjukkan rasa jijiknya dan berkata sambil tertawa, apakah kamu dari keluarga domba jantan? Itu lucu. Bagaimana kamu bisa menyingkirkanku? Sekarang aku adalah dewa perang, kamu akan menculikku. Kamu pantas mendapatkannya. Hal ini secara langsung membuat Gongyang Luo sangat marah, tidak peduli apa, kamu adalah anggota keluarga Gongyang. Haha, kata Ram sambil menunjuk Jericho Lee dalam pertarungan di sana, apakah kamu ingin aku terjerumus ke dalam situasi ketidakadilan? Aku tidak bisa melakukan itu. Dan aku ingatkan kamu, jangan berpikir kamu benar-benar bisa bunuh dia jika kamu menemukan begitu banyak orang. Kekuatannya jauh melampaui imajinasimu. Gongyang Luo tentu saja tidak dapat menyangkal hal ini, setelah kemenangan perang ini, keluarga tidak akan memaafkanmu. Kamu harus bisa melakukan itu. Aku khawatir kamu akan mati setelah melakukannya, kata domba jantan itu. Gongyang Luo dan yang lainnya benar-benar berada dalam hiruk pikuk saat ini.
Untuk membunuh Jericho Lee, mereka hampir menyerah sepenuhnya. Apakah mereka bisa melakukannya atau tidak, mereka tidak peduli sama sekali. Mereka hanya punya satu ide di hati mereka, bunuh Li Qiankun. Bab 2425. Di sini, segerombolan ahli bergegas. Mereka memilih untuk menggunakan taktik lautan manusia untuk menahan susunan pedang jiwa. Tidak peduli seberapa besar pengorbanan mereka, mereka tampaknya tidak peduli. Dalam kasus sejumlah besar orang, beberapa orang juga menerobos susunan pedang jiwa, dan kemudian membunuh Jericho Lee. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah keluarga merah. Pada awalnya, rencana Dewa Air dibuat oleh Asosiasi Dewa Air. Awalnya Roh Merah sebagai dalang rencana tersebut dibunuh oleh Jericho Lee dalam perang malam itu. Wajar saja jika keluarga merah juga menganggap Jericho Lee sebagai musuh nomor satu. Namun, keluarga merah akhir-akhir ini sangat menderita. Setelah kehilangan semangat merah, keluarga tersebut telah dikepung oleh banyak musuh, dan anggota keluarga tersebut telah terbunuh dan terluka parah. Untuk menyelamatkan keluarga, anggota keluarga merah yang tersisa bergabung dengan perkumpulan Dewa Air. Dalam pengepungan dan penindasan ini, mereka bersumpah untuk membunuh Li Qiankun, meskipun itu harus dibayar mahal. Dia adalah penguasa keluarga merah. Kudengar dia dilatih oleh Asosiasi Dewa Air baru-baru ini dan menjadi orang kuat di keluarga Bansian. Apakah itu Hong Kui, jenius terkuat dari keluarga merah? Beberapa orang mengenali pemimpinnya, seorang wanita dingin, memegang pisau panjang, tampak seperti pembunuh, dan kekuatannya luar biasa. Orang ini adalah pilar keluarga merah setelah menggantikan Roh Merah, dan juga ketergantungan terbesar keluarga merah dapat menempati tempat di Dewa Air. Potongan Tian Luo. Bunga matahari merah memegang pisau panjang, menyapu angin, kini ingin membunuh musuh. Keterampilan kecil mengukir serangga. Jericho Lee mengangkat tangannya untuk mengumpulkan rune, dan guntur rune langsung meledak. Ledakan. Kekuatan guntur dan kilat langsung mengenai pedang, dan kemudian kekuatan guntur dan kilat yang merajalela langsung meledak. Dengan suara ledakan, bunga matahari merah langsung terbang, pisau panjang itu langsung hancur, meludahkan darah. Kiss. Banyak penonton yang langsung mematikan AC. Itu adalah orang kuat semi abadi. Dia tidak bisa menahan serangannya. Apa triknya? Rune kondensasi tangan bebas langsung. Dan itu masih merupakan kutukan petir yang sangat kuat. Mereka melihat bahwa jurus yang digunakan oleh Li Qiankun adalah jurus jimat kondensasi tangan bebas, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Kekuatan Tong Tianlu sungguh luar biasa, mata penatua Tai Hua berbinar. Dia secara alami menyadari bahwa itu berarti, setelah Hong Kui jatuh, Jericho Lee hendak menebang akar rumput, dan nafas yang keras tiba-tiba datang. Bajingan kecil, akankah mudah menindasku ketika aku menjadi Dewa Air? Aku datang untuk mengambil nyawamu. Raungan guntur terdengar, dan kemudian melihat seorang lelaki tua yang tampak berusia lebih dari 60 tahun, memegang sebuah pisau lempar berbentuk cincin. Itu adalah tetua kedua dari Asosiasi Dewa Air. Melihat pria itu, beberapa orang mengenalinya dan terkejut. Ada banyak Dewa Air. Meskipun Jericho Lee membunuh beberapa dari mereka sebelumnya, dia segera merekrut tetua baru. Sekarang tetua kedua dari masyarakat Dewa Air adalah sosok yang sangat tua di masyarakat Dewa Air. Dia telah menghilang selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka dia pun terkejut kali ini. Dua orang tua. Bunga matahari merah menyeka noda darah di sudut mulutnya, bangkit dari tanah dan bergerak maju dengan penuh semangat. Hong Kui, kamu dan aku akan bergandengan tangan untuk membunuh bajingan kecil ini. Begitu kedua tetua muncul, mereka menunjukkan niat untuk membunuh. Mereka segera mengendalikan pisau lempar di tangan mereka dan langsung menjarahnya. Ah, itu Ling Bao. Seseorang segera menyadari bahwa pisau lempar itu bukanlah benda biasa, melainkan Ling Bao yang sangat kuat. Untuk ini, Jericho Lee tidak terkejut, karena ketika dia berurusan dengan para tetua masyarakat Dewa Air, dia sudah menemukannya. Bahwa mereka memiliki senjata roh atau harta roh. Belati terbang berbobot ribuan. Saat kedua tetua minum, pedang terbang itu langsung berevolusi menjadi banyak bayangan, yang memberi orang perasaan membunuh. Dalam gerakan berkecepatan tinggi dari pisau lempar, bayangan virtual yang terbentuk juga cukup mematikan. Kis Daoying ini, kalau ada yang membobolnya, aku takut dia akan digantung dalam sekejap. Aku terkejut mendengar berita kesetiaannya. Trik tidak berguna. Hati Jericho Lee membaca sebuah gerakan, sebuah batu langsung terbang keluar, dan kemudian dengan cepat membesar, menghadap bayangan pisau berat yang lewat. Klik, klik. Bayangan itu pedang itu dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar. Sial.
Merasa pisaunya sepertinya memiliki tanda-tanda kerusakan, tetua kedua dengan cepat mengingatnya, yang merupakan harta karunnya di bagian bawah kotak. Jika rusak maka akan menjadi masalah besar. Segera, dia melancarkan serangan gila-gilaan pada prasasti tersebut, dan Hongkui juga menyerang. Namun, mereka segera menyadari bahwa bagaimanapun mereka menyerang, prasasti tersebut tidak dapat dipatahkan. Tablet batu apa ini? Mengapa begitu kuat? Beberapa orang mendecakkan lidahnya dan merasa luar biasa. Ini adalah tablet batu yang raja dan dapatkan sebelumnya. Wen Renzong mengungkapkan asal-usul benda ini. Di kursi, dan Tai Lian menunjukkan warna kegembiraan, tablet batu misterius di tangannya ini tampaknya lebih kuat daripada di tangan raja dan di tangan Jericho Li, loh batu Tongsuan benar-benar tak terkalahkan. Kekuatan Li Shao lebih buruk dari sebelumnya. Saya tidak bisa tidak mendengar kesetiaan orang-orang. Penatua Taihua berpikir bahwa dia dapat mengendalikan apapun untuk mempertahankan diri hanya dengan keterampilan misterius ini. Jika mereka ingin menyakiti Li Shao, setidaknya mereka harus menembus lapisan pertahanan ini. Yang paling penting adalah ketika Li Shao bertarung, susunan pedang jiwa masih berjalan seperti biasa, kekuatannya tidak berkurang, dan masih nyaman. Jika ingin melakukan ini, sulit melakukannya dengan satu pikiran dan dua kegunaan. Mengerikan. Wen Renzong terkejut. Sekarang, dua orang mulai merasa, apakah Mo Tianxing menyebabkan masalah. Menurut tren ini, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, tidak ada gunanya. Saya khawatir orang-orang ini bahkan tidak bisa menerobos tablet batu Tongsuan. Di satu sisi Mo Sakian, seluruh orang tetap di tempatnya, terlihat rumit tanpa bisa berkata-kata. Apakah itu kekuatan aslinya? Sangat kuat. Orang seperti itu, meskipun ingin mengalahkan lebih banyak lawan, saya khawatir kemungkinannya sangat kecil. Pada saat ini, di pusat pertempuran, Jericho Li tersenyum santai. Jika Anda sedang mencari seseorang, itu saja. Kalau begitu aku benar-benar tidak perlu bermain-main denganmu. Nah, giliranku. Bahkan sebelum mereka tahu apa yang dimaksud Li Qiankun, mereka melihat bahwa dia seperti hantu yang menghilang di tempat yang sama. Kemudian dia mendatangi kedua tetua itu dan mengangkat tangannya. Telapak tangan ini, yang tampak ringan dan tidak berdaya, pergi untuk menembak kedua tetua itu. Untuk terbang langsung. Bang! Kedua tetua itu segera memuntahkan darah, dan seluruh orang itu hancur seperti cangkang. Detik berikutnya, Jericho Li mengangkat tangannya dan meraihnya. Pedang 5 elemen langit dan bumi muncul di tangannya. Aura disuntikkan ke dalamnya, dan bukaan menyala di pergelangan tangan. Dia melemparkan dirinya ke depan Hongkui, siap untuk mengakhiri hidup pria itu. Pada saat ini, sekelompok ahli langsung bergegas dan memblokir di depannya.